Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 14. Kuntilanak. Siluman. Tak salah lagi, pikir Busin dengan jantung berdebar-debar. Otomatis tangannya meraba gagang pedang, dan ia tidak malu mendapat kenyataan bahwa tangannya menggigil. Ia membayangkan bahwa muka kuntilanak ini tentulah mengerikan, muka pucat seperti muka mayat, mata terbelalak tinggal putihnya saja, mulut bertaring. Ih! Lebih baik ia pergi, menjauhi tempat setan ini, pikirnya dengan hati-hati dan perlahan-lahan Busin bangkit berdiri lalu melangkah pergi dari tempat itu. Akan tetapi baru 5-6 langkah ia berjalan, tiba-tiba ada angin menyambar dan terdengar bentakan yang merdu, nyaring dan halus, tengkuk dan punggung Busin serasa tebal saking ngerinya. Suara itu sudah berada tepat di belakang punggungnya, seakan-akan siluman itu telah hinggap di atas punggung. Ia mengeraskan hatinya dan sambil mengepal tinju ia membalik, siap menghadapi wajah yang mengerikan. Ia membalik tiba-tiba dan Busin ternganga menatap wajah yang cantik jelita, wajah yang amat manis dengan sepasang mata lebar bersinar-sinar, hidung kecil mancung dan mulut kecil dengan bibir merah yang selalu tersenyum mengejek. Bentuk tubuh langsing, padat, rambut yang hitam halus panjang terurai melalui punggung, pundak, dan dada. Lebih hebat lagi, bau yang amat harum semerbak menusuk hidung membuat Busin terpesona. Sama sekali bukan siluman mengerikan. Andai kata siluman juga, inilah siluman cantik. Siluman. Teringat akan ini, Busin sadar dan kekagumannya akan kecantikan wajah wanita muda ini berubah menjadi kecurigaan dan otomatis ia meraba lagi gagang pedangnya. Wanita itu tertawa, manis seperti madu bibirnya kalau tertawa, akan tetapi suara ketawanya mengerikan, hampir seperti tangis. Hai Hik, kau tampan dan gagah. Siapa kau? Nama saya Busin, Kam Busin. Nona. Nyonya siapakah? Wanita itu tertawa, giginya berderet putih rapi, sama sekali tidak ada taringnya. Bagus sekali. Kau Shikam. Suaramu seperti orang selatan. Apa muka Jenderal Kam Siek? Busin terkejut dan memandang heran. Dia adalah mendiang ayahku. Sepasang mata yang indah lebar itu terbelalak, lalu wanita itu tertawa lagi. Hai Hik, pantas saja tampan dan gagah. Betul, sekarang aku melihat persamaannya. Kau jauh lebih muda, lebih tampan. Hai Hik, kau tadi bertanya siapa aku? Aku Siang Emoyusini, dahulu pernah menjadi sahabat baik ayahmu. Karena kau putranya, kau sekarang akan mampus di tanganku. Busin makin kaget, dan kini ia menduga bahwa wanita ini tentulah miring otaknya. Kalau tidak gila, masa mengaku sahabat baik ayahnya tapi akan membunuh putranya? Ia merasa tidak perlu banyak bertanya lagi, cepat tangannya bergerak mencabut pedangnya. Ia hendak menggertak dan mengusir wanita gila ini agar jangan mengganggunya lagi. Akan tetapi, wanita itu tertawa dan tiba-tiba rambut panjang terurai itu bergerak, melibat pedang dan tubuhnya dan krak. Krak! Pedangnya telah patah-patah menjadi 3 potong sedangkan tangan, kaki dan pinggangnya sudah dibelit-belit rambut halus dan harum, membuat ia tak dapat berkutik sama sekali. Busin berusaha meronta dan mengerahkan luekangnya, namun hal ini hanya mendatangkan rasa sakit karena rambut-rambut itu menekan lebih keras seakan-akan hendak mengiris kulitnya. Hai Hik. Mau apa kau sekarang? Dengar baik-baik. Aku Siang Emoyusini dahulu pernah dibikin sakit hati oleh ayahmu, jenderal yang angkuh dan sombong itu. Mentang-mentang dia seorang jenderal yang tinggi kedudukannya, ia berani menolak aku. Hai Hik, dan sekarang kau putranya jatuh ke tanganku. Apa yang akan kulakukan denganmu? Kau akan kujadikan korban yang ke-40. Aku sedang menggembleng diri dengan ilmu Sin Yang Hoatlek, ilmu gaib Sin Yang, dan untuk keperluan itu aku membutuhkan hawa murni dan darah hidup jejaka-jejaka murni sebanyak-banyaknya. Dan kau masih muda remaja dan murni. Hai Hik, kau menjadi orang ke-40, dan kau putra Kam Siek. Bagus sekali, tentu darahmu bersih, darah satria. Inilah yang kucari. Wanita itu tertawa-tawa. Busin bergidik. Terang wanita ini gila. Ataukah dia bukan manusia? Pergi kau. Lepaskan aku. Teriaknya.
Kau bohong. Usiamu takkan lebih tua daripada aku, mana bisa kau mengenal ayah. Siang Emoyus ini menggunakan telapak tangannya mengelus-elus pipi dan dagu Busin yang tak berambut. Terima kasih, orang bagus. Pujianmu bikin aku tak tega membunuhmu. Kau betul-betul melihat aku lebih muda daripadamu? Hai Hik, usiaku hampir 2 kali usiamu. Akan tetapi, inilah hasil pertama dari si Yang Hoatlek. Aku takkan pernah menjadi tua, aku takkan. Takkan bisa mati. Nah, kau bersiaplah. Sudah berliur mulutku, darahmu tentu manis dan hangat. Setelah berkata demikian, wanita itu mendekatkan mukanya ke muka Busin. Pemuda ini bergidik dan meremang bulu tengkuknya. Hendak apakah perempuan ini? Ia mengira hendak dicium, akan tetapi wajah berkulit halus yang harum itu menunduk dan hidung dan mulut yang basah hangat itu menempel pada tenggorokannya. Busin merasa ngeri bukan main. Mampus aku sekarang, pikirnya dan ia meramkan mata menahan sakit, siap menanti maut karena sama sekali tidak dapat berkutik. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengangkat mukanya, kedua tangannya meraba-raba muka Busin, membelai-belainya. Kau tampan. Gagah, seperti ayahmu. Sayang kalau dibunuh. Sejenak Busin merasa betapa wajah yang halus kulitnya itu menempel pada pipinya. Ia tak berani membuka mata karena ngeri. Tiba-tiba rambut yang mengikat kaki tangan dan tubuhnya terlepas. Ia membuka mata. Siang Emoyus ini berdiri di depannya, mata wanita itu bersinar-sinar, bibirnya tersenyum manis sekali. Kau tampan dan ganteng, kau pemberani, seperti ayahmu. Busin. Kanda. Kau sembuhkanlah luka di hatiku yang disebabkan ayahmu dahulu. Kau perbaikilah apa yang telah dirusak ayahmu. Kau tentu mau, Koko, Kanda, yang ganteng. Siang Emoyus ini mendekat lagi, mepet-mepet dengan lagak genit dan mengambil hati. Busin merasa tenggorokannya tercekik, mulutnya kering dan jantungnya berdebar tidak karuan. Apa maksudmu? Apa kehendakmu? Siang Emoyus ini mengangkat muka lalu dengan lagak genit mencubit dagu Busin. Hai Hik, kau benar-benar masih hijau. Tentu saja maksudku agar kau suka menjadi suamiku. Kalau saja pada saat itu ada gunung meletus, kiranya Busin takkan sekaget ketika mendengar kata-kata ini. Wajahnya menjadi pucat dan seketika ia membentak, kau perempuan gila. Pergi, jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak sudi menjadi suamimu. Tak bermalu, lebih baik kau bunuh aku. Sambil berkata demikian, Busin mengerahkan tenaga lalu menerjang wanita itu dengan pukulan. Ia mengerahkan semua tenaganya dalam pukulan ini karena ia amat benci dan hendak membunuhnya. Bu! Kepalan tangan Busin tepat menghantam dada, bertemu dengan daging lunak, akan tetapi akibatnya, tubuh Busin yang terlempar ke belakang. Sebelum pemuda ini tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tubuhnya sudah menjadi lemas, jalan darahnya tertotok dan di lain saat tubuhnya yang lemas itu sudah dipanggul dan dibawa pergi oleh Siang Emoyus ini dari tempat kuburan itu. Sambil berjalan di malam terang bulan, Siang Emoyus ini bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang mengomel panjang pendek. Celaka, kenapa hatiku tertarik kepada bocah ini? Lebih celaka lagi. Dia menolak dan memaki-maki, keparat. Di sebuah anak sungai yang jernih airnya dalam sebuah hutan, ia berhenti, menurunkan tubuh Busin yang ia lempar ke atas rumput. Hei, Kanda Busin, bagaimana sekarang? Maukah kau? Tidak sudi dan jangan sebut aku Kanda, perempuan hina dan gila. Hai Hik, seperti ayahnya. Tiba-tiba rambutnya bergerak dan tahu-tahu tubuh Busin sudah dilibat rambut, lalu tubuh pemuda itu terlempar ke dalam air di depan Siang Emoyus ini. Busin gelagapan, akan tetapi tak mampu berenang karena kedua tangan dan kakinya dibelenggu rambut. Ia gelagapan dan minum air, sedangkan tubuhnya menggigil kedinginan. Siang Emoyus ini mengangkat muka pemuda itu ke atas air, tapi tubuhnya masih terendam. Tidak sudi. Busin membentak. Dan kembali ia dilelapkan ke dalam air, berkali-kali sampai sukar bernapas dan perutnya kembung kemasukan banyak air. Apakah kau masih bandel tidak mau? Siang Emoyus ini kembali bertanya ketika muka pemuda itu diangkat agar dapat bernapas. Busin tak dapat mengeluarkan suara lagi. Ia setengah pingsan, akan tetapi ia masih cukup kuat untuk menggeleng-geleng kepalanya tanda tidak sudi. Siang Emoyus ini berteriak marah dan melelapkan kepala Busin sampai pemuda ini menjadi pingsan.
Baru ia angkat tubuh itu ke atas daratan, memegangi punggungnya dan membalikkan kepala Busin ke bawah, menepuk perutnya sehingga dari mulut pemuda itu keluar banyak air. Ketika Busin sadar daripada pingsannya, ternyata ia telah berada di tempat yang amat tinggi, di atas pohon yang tingginya lebih dari 10 meter. Pakaiannya sudah kering kembali dan ternyata ia digantungkan di sebuah cabang patah, bajunya digantung dari belakang sehingga tubuhnya tergantung menempel batang pohon yang kasar. Ia berusaha menggerakkan kaki tangan, namun sia-sia. Kiranya ia telah tertotok pula, tak mampu bergerak. Baju dalamnya sudah tidak ada, agaknya disobek oleh perempuan iblis itu sehingga ketika bajunya tergantung pada cabang pohon, perut dada serta lehernya telanjang. Perempuan itu duduk di atas sebatang dahan kecil di depannya. Luar biasa sekali. Bagaimana seorang manusia dapat duduk enak-enak di atas ranting demikian kecilnya seperti seekor burung saja? Bagaimana kalau ranting itu patah? Siang Emoyus ini duduk merangkapkan jari-jari tangan. Kakinya bergoyang-goyang tergantung, rambutnya riap-riapan, hitam halus mengkilap, matanya meram melek ketika ia menatap wajah Busin. Nampaknya wanita itu terheran-heran, kagum, juga jengkel dan kehilangan akal. Busin Koko, kau buka matamu dan pandang baik-baik. Apakah aku tidak cantik molek? Lihat kulitku begini putih kemerahan dan halus, lihat rambutku begini panjang hitam, halus dan harum. Tubuhku padat dan denok. Semua orang bilang wajahku cantik seperti bidadari. Apakah kau menganggap aku kurang cantik? Busin mendongkol sekali. Benar-benar wanita iblis dan ia lebih senang 1000 kali mati daripada harus menjadi suami iblis macam ini. Siang Emoyus ini, kau kira aku kambusin seorang laki-laki macam apakah? Kau memang cantik jelita, akan tetapi apa artinya cantik jelita kalau wataknya busuk dan jahat seperti iblis? Apa artinya buah yang tampak indah dan lezat kalau di dalamnya tersembunyi banyak ulatnya yang menjijikkan? Kecantikan hanya terbatas pada kulit belaka, di bawahnya hanya daging dan darah yang lekas membusuk dan di dalam sendiri hanya tengkorak yang menjijikkan. Aku tidak butuh kecantikanmu, dan aku muak melihat kejahatanmu. Cek. Semudah ini sudah bisa bicara tentang jahat dan baik. Hai Hik, kau seperti anak kecil yang muntah-muntah melihat tahi, tidak tahu bahwa di dalam perutnya sendiri penuh tahi. Hai Hik, kau kira aku tak dapat menundukkanmu? Masih banyak jalan. Ia lalu berkelebat pergi, tapi belum lebih 5 menit ia telah kembali, membawa daun lebar penuh madu lebah. Ia lalu memercik-mercikkan madu itu pada muka, leher, dada, perut dan kedua lengannya, kemudian sambil tertawa-tawa ia melempar daun itu dan duduk kembali seperti tadi. Busin tidak mengerti apa kehendak wanita ini. Ia maklum bahwa wanita ini kejam sekali dan ia sudah siap menanti datangnya siksaan, akan tetapi apa maksudnya memercik-mercikkan madu kepadanya? Apakah madu ini mengandung racun sehingga sebentar lagi aku akan merasakan akibatnya? Bermacam-macam dugaan Busin, akan tetapi baru 10 menit kemudian ia mengerti apa artinya madu dipercikkan itu dan ia bergidik penuh kengerian. Kiranya semut-semut besar mulai berdatangan melalui batang, cabang, ranting dan daun-daun, dan tak lama kemudian semut-semut itu telah merayap di seluruh tubuhnya, menggigitnya. Busin menggeliat-geliat, geli dan gatal. Bukan main hebatnya siksaan ini. Tadi ketika ia dilelapkan di dalam air yang dingin, sebentar saja ia tidak kuat dan pingsan. Kalau pingsan, tidak ada derita lagi, tidak terasa. Akan tetapi sekarang lain lagi. Semut-semut ini menggigit, mendatangkan rasa gatal-gatal dan geli yang bukan main hebat penderitaannya. Akan tetapi yang paling hebat di antara segala adalah kenyataan bahwa ia tidak akan menjadi pingsan karenanya. Ia akan terus sadar untuk merasakan penderitaan ini, yang membuat seluruh urat syarafnya tegang dan terganggu, membuat perasaannya tersiksa mati tidak hidup pun tidak. Tak tertahankan lagi oleh Busin, ia mulai berteriak-teriak menahan perasaan yang tak dapat dilukiskan lagi penderitaannya. Hayo bilang bahwa kau mau menjadi suamiku dan aku akan membebaskanmu. Berkali-kali Siang Emoyus ini berkata membujuk. Hanya kata-kata inilah yang kadang-kadang menjadi penguat semangat Busin, karena ia lalu memaki-makinya dan untuk sementara melupakan penderitaannya. Akan tetapi kalau wanita itu diam saja dan duduk menonton, ia tersiksa lagi. Akhirnya Busin tertawa-tawa, lalu menangis, tertawa lagi seperti orang gila karena penderitaannya yang tak tertahankan. Kalau diteruskan beberapa jam lagi, ia tentu akan menjadi gila benar-benar.
Agaknya Siang Emoyu Sini memaklumi hal ini, maka ia lalu mengusir semut-semut itu memanggul tubuh Busin dan melompat turun dari atas pohon, lalu berlari cepat sekali pergi dari situ. Busin meramkan matanya, merasa seperti dibawa terbang oleh wanita sakti yang berhati iblis ini. Ia tidak putus asa selama nyawanya belum melayang, akan tetapi ia bertekad lebih baik mati daripada dijadikan suami seorang iblis betina yang demikian keji dan jahatnya. Ia seorang laki-laki sejati dan nama baik serta kehormatannya jauh lebih berharga daripada selembar nyawanya. Demikianlah tekad hati pemuda jantan ini. Akan tetapi Busin adalah seorang pemuda yang masih hijau dan belum berpengalaman. Ia sama sekali tidak tahu sampai di mana jahat, keji, dan lihainya seorang tokoh besar dunia hitam seperti Siang Emoyu Sini yang terkenal sebagai seorang di antara 6 tokoh Tian Te Liokoa. Selama menjadi tawanan wanita iblis ini, beberapa hari kemudian, ia telah berubah menjadi seorang yang kehilangan semangat, menjadi seorang yang tak ingat apa-apa lagi, menjadi penurut seperti binatang peliharaan, disuruh apa saja oleh Siang Emoyu Sini, akan ditaatinya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, tidak ingat lagi akan nama dan kehormatan, bahkan nama sendiri pun ia tak ingat lagi. Busin telah menjadi korban kekejian Siang Emoyu Sini setelah diberi minum racun yang disebut racun perampas semangat. Dan iblis betina itu tercapai maksud hatinya yang kotor, menjadikan Busin sebagai seorang kekasihnya, suatu hal yang hanya merupakan siksaan dan hukuman karena ia tetap tidak dapat merampas cinta kasih Busin, tidak dapat memiliki Busin yang sebenarnya, seperti yang diinginkannya. Bersama Busin yang menjadi tawanan dan kekasihnya, yang menuruti segala kehendaknya seperti patung hidup, Siang Emoyu Sini pergi ke selatan. Ia hendak mengunjungi Nancao negeri di selatan yang mengadakan persekutuan dengan Houhan. Biarpun Siang Emoyu Sini seorang tokoh dunia hitam, namun bagi kerajaan Houhan yang kecil itu ia merupakan seorang tokoh yang patriotik dan ia bekerja untuk kerajaan ini. Oleh karena itu, tentang persekutuan dengan kerajaan Nancao, Siang Emoyu Sini sudah mendapat wewenang dan tugas untuk mengurusnya, dan kini ia pergi mengunjungi. Selain untuk tugas ini, juga untuk menghadiri perayaan yang diadakan di Nancao berhubung dengan peringatan 1000 hari wafatnya Kaucu dari Bengkao yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan Nancao. Juga bertepatan dengan hari ulang tahun berdirinya Perkumpulan Agama Bengkao. Siang Emoyu Sini di dunia persilatan terkenal sebagai seorang di antara keenam iblis Tian Te Liokoai, akan tetapi di negerinya sendiri, yaitu daerah kerajaan Houhan, orang akan menjadi terheran-heran melihat ia dihormati semua orang, juga ditakuti dan ia keluar masuk istana seperti keluar masuk rumahnya sendiri saja. Dia merupakan seorang tokoh yang selain keji dan kejam, juga amat luar biasa anehnya, penuh diliputi rahasia dan kepandaiannya luar biasa hebatnya. Inilah yang membuat dia menjadi seorang di antara keenam Liokoai, 6 iblis, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang tokoh untuk disebut iblis dunia. Banyak orang jahat, akan tetapi ia tidak sakti dan tidak luar biasa anehnya, maka ia tidak bisa disamakan dengan Tian Te Liokoai. Keenam orang tokoh ini disebut iblis dunia karena memang mereka terlalu amat jahat, kejam dan tinggi ilmunya. Alangkah buruk nasib Busin, terjatuh ke dalam cengkeraman seorang iblis betina seperti Siang Emoyu Sini. Agaknya akan lebih baik kalau ia dibunuh, karena nasib yang menimpa dirinya memang lebih hebat daripada kematian. Ia menjadi seorang manusia yang kehilangan segala-galanya. Busin sama sekali tidak ingat lagi akan diri sendiri, juga ia tidak tahu kemana ia dibawa pergi oleh Siang Emoyu Sini. Satu-satunya yang ia ketahui adalah bahwa ia harus taat kepada segala kehendak Siang Emoyu Sini. Nancao adalah sebuah negeri kecil, atau lebih tepat lagi sebuah kerajaan kecil yang berada di daerah Yunan. Di antara kerajaan-kerajaan di daerah selatan dan barat, kerajaan Nancao yang kecil ini terhitung kerajaan yang paling kuat dan paling gigih menentang dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Sung. Lain-lain kerajaan seperti kerajaan Nanting di Hubei dan kerajaan Su di Sichuan, suka mengakui kerajaan Sung dan pemimpin mereka oleh Kaisar Sung malah diganjar pangkat dan kedudukan. Akan tetapi Nancao tidak mengakui kedaulatan Kaisar Sung. Yang memperkuat kedudukan kerajaan Nancao sesungguhnya adalah agama Bengkao. Agama ini dipimpin oleh orang-orang sakti dan karena kaisarnya sendiri juga termasuk pemeluk agama Bengkao, maka boleh dibilang para pemimpin agama ini adalah keluarga raja di istana. Apakah sebetulnya yang disebut agama Bengkao? Mari kita mengenalnya dari catatan sejarah. Bengkao yang berarti agama terang aslinya disebut Manichaeist, yaitu menurut nama penemunya yang bernama Mani.
Mani seorang berbangsa Persia, Iran, putra seorang bangsawan. Pada hakikatnya, agama Manicheis atau Bengkau ini merupakan perkawinan antara agama Kristen dan agama Zoroastrianis yang dianut oleh sebagian besar bangsa Persia. Agama ini mendasarkan filsafatnya pada filsafat kuno tentang yin yang, positif atau negatif. Menurut ajaran agama ini, segala kejahatan lahir daripada kegelapan yang merupakan sebuah kerajaan gelap yang dirajai setan. Oleh karena inilah, Mani menamakan diri sendiri sebagai duta terang, dan ini pula yang menyebabkan mengapa agama ini disebut agama terang atau Bengkau. Segala macam kotoran harus dibersihkan, segala macam kegelapan harus dikalahkan dan diusir oleh terang. Agaknya karena banyak orang berilmu tinggi dan memiliki kesaktian mendukung lahirnya agama ini, maka sebentar saja Bengkau menjadi sebuah agama yang besar dan dianut manusia secara luas. Seperti juga dengan agama-agama lain, agama Bengkau tersebar luas setelah penemunya, Mani meninggal dunia, dihukum mati pada tahun 274 Masehi. Agama ini meluas sampai jauh ke barat menurut catatan sampai ke Perancis dan pada tahun 694 Masehi mulailah agama ini masuk ke Tiongkok yang oleh para penganutnya lalu disebut Bengkau, agama terang. 2 abad lebih kemudian, biarpun di Tiongkok agama Bengkau sudah amat menurun pengaruhnya, namun masih berpusat dan bersisa di selatan, di negara Nancao. Puluhan tahun, ketua Bengkau adalah seorang tokoh yang amat terkenal akan kesaktiannya, bernama Liu Gan yang berjuluk Pajiu Sinong, Raja Sakti Tangan 8. Hebat kepandaian ketua Bengkau ini dan orang-orang, terutama para pemeluk agama itu, percaya bahwa tokoh ini adalah seorang yang tidak bisa mati. Usianya pun katanya lebih dari 150 tahun. Agaknya hal kedua ini mungkin sekali karena semua tokoh Kang Ou yang paling tua tidak ada yang tidak mendengar nama besarnya yang berarti bahwa Pajiu Sinong ini sudah amat lama tersohor di dunia Kang Ou. Akan tetapi agaknya tidak benarlah desas-desus yang mengatakan bahwa ia tidak bisa mati karena buktinya bulan depan ini di sana akan diadakan sembahyangan untuk memperingati dan menghormat 1000 hari wafatnya Pajiu Sinong. Pernah disebut dalam cerita ini bahwa Pajiu Sinong Liu Gan mempunyai seorang putri bernama Liu Lucian yang berjuluk Tok Xiao Kui, iblis cilik berbisa. 30 tahun yang lalu, Liu Lucian merupakan seorang tokoh besar pula di dunia Kang Ou, amat tersohor karena kecantikannya yang seperti bidadari, kecantikan yang aneh dan asing karena darahnya adalah darah campuran antara Tiongkok dan Persia, matanya agak kebiruan, kulitnya yang putih agak kemerah-merahan. Tidak hanya kecantikannya yang luar biasa itu saja yang membuat ia terkenal, akan tetapi juga kepandaiannya yang tinggi, yang ia warisi dari ayahnya dan terutama sekali ia tersohor karena keganasannya. Inilah agaknya yang membuat ia dihadiahi julukan setan cilik berbisa. Seperti banyak sekali wanita di waktu itu, Liu Lucian juga tergila-gila kepada jenderal muda Kam Siek yang terkenal tampan dan gagah perkasa. Sebaliknya, Jenderal Kam juga jatuh hati terhadap putri ketua Bengkau ini. Sungguh pun Jenderal Kam cukup sadar akan keadaan gadis ini yang terkenal ganas dan merupakan seorang tokoh yang bernama buruk, namun cinta selalu mengalahkan perasaan dan kesadaran hati manusia muda. Ia menikah dengan Liu Lucian, hal yang amat menggemparkan dunia Kang Ou di waktu itu. Perkawinan ini mendatangkan seorang putra, yaitu Kam Busong. Sayang sekali, mungkin karena perbedaan watak, pernikahan itu tak dapat dipertahankan terlalu lama dan jiwa petualang Liu Lucian tak dapat dikekang lagi. Akhirnya, wanita ini pergi meninggalkan suaminya setelah mereka bercekcok. Busong yang ditinggalkan ibunya itu baru berusia 4 tahun dan selanjutnya telah kita ketahui bahwa anak ini pun akhirnya meninggalkan ayahnya, agaknya darah ibunya mengalir di tubuhnya mewariskan jiwa petualang yang besar. Pengganti Pajiu Sinong Liu Gan yang telah wafat adalah adiknya sendiri, bernama Liu Mo yang usianya juga sudah amat tua, sukar diketahui berapa usia ketua baru ini. Tubuhnya sama dengan kakaknya, tinggi besar dengan kulit hitam dan mata agak biru. Ia pendiam, namun kabarnya juga amat sakti. Bengkau Liu Mo ini tidak mempunyai julukan yang menyeramkan, namun seperti juga kakaknya, ia mempunyai pengaruh yang amat besar di negara Nancao dan menjabat kedudukan sebagai guru atau penasehat kerajaan yang agaknya menentukan keputusan yang diambil oleh raja. Seperti juga mendiang kakaknya, biarpun dia sendiri sudah tua dan usianya tak ada yang mengetahui berapa, namun ia masih kuat dan mempunyai 4 orang istri muda-muda dan cantik. Akan tetapi, hanya seorang saja di antara istrinya itu yang mempunyai anak,
seorang anak perempuan yang pada saat itu sudah berusia dewasa, sedikitnya 19 tahun. Gadis remaja ini diberi nama Liu Hui. Demikianlah sedikit tentang keadaan negara Nancao dan agama Bengkao yang selain berpengaruh besar di sana, juga agaknya yang membuat negara ini angkuh dan biarpun kecil merupakan negara yang kuat juga. Para penghuni istana, dari raja sampai para pengawal semua merupakan pemeluk dan penganut agama Bengkao yang setia. Pada waktu itu, semua penghuni kerajaan Nancao sibuk dengan persiapan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan 7 abad lahirnya Bengkao, juga untuk memperingati 1000 hari wafatnya mendiang Patjiu Sinong Liugan. Semua orang bergembira, kota raja dihias indah dan di dekat istana dibangun ruangan besar untuk menyambut para tamu agung yang pasti akan memenuhi tempat itu. Seperti biasa di waktu menghadapi perayaan besar, para pimpinan Bengkao dan keluarga raja bekerja sama karena sebetulnya para pimpinan Bengkao adalah keluarga raja juga. Malah kedua orang saudara Liu yang berturut-turut menjadi ketua Bengkao adalah paman dari Raja Nancao. Akan tetapi, seperti telah terjadi belasan tahun sampai saat itu, keluarga bangsawan ini dalam kegembiraan persiapan pesta, merasa kecewa kalau teringat akan Tok Xiaokui Liu Lucian yang belum pernah pulang ke Nancao. Bahkan semenjak wanita ini meninggalkan suaminya, Jenderal Kam, ia tak pernah muncul lagi, dan tak seorang pun tahu di mana adanya Tok Xiaokui Liu Lucian, tak tahu pula apakah ia masih hidup. Kita tinggalkan dulu kerajaan Nancao yang sedang sibuk membuat persiapan untuk menyambut datangnya para tamu dari 4 penjuru untuk menghadiri perayaan kerajaan dan agama Bengkao. Perlu kita kembali dan ikuti pengalaman Lin Lin agar jalan cerita menjadi lancar. Dengan hati ngeri, Lin Lin merasa betapa tubuhnya terjeblos dan melayang ke bawah, ke dalam gedung perpustakaan yang amat gelap itu. Cepat ia mengerahkan ginkangnya, akan tetapi karena ia tidak tahu betapa tingginya tempat itu, tetap saja ia berada dalam ancaman bahaya terbanting keras. Akan tetapi tiba-tiba ada tenaga yang mendorongnya dari bawah, mengurangi kecepatan tubuhnya yang meluncur ke bawah, bahkan kemudian tenaga yang sama pula mendorongnya sedemikian rupa sehingga ia tahu-tahu telah berdiri di atas lantai yang halus licin. Lin Lin membuka matanya yang tadi ia tutup saking ngeri. Kiranya ia berada di ruangan yang amat lebar dan di balik tikungan ada sinar penerangan menyorot sehingga ruangan itu menjadi remang-remang. Di depannya berdiri seseorang, entah laki-laki entah wanita karena hanya tampak bayangannya yang hitam. Bayangan itu mengeluarkan seruan kaget dan heran, kemudian melangkah maju, berbisik dengan suara menggetar, "Ah, kaukah ini? Kau datang menyusulku. Dan tikus-tikus itu berani mengganggumu. Jangan takut, Kanda akan melindungimu. Ah, betapa rinduku kepadamu." Saking bingung dan herannya Lin Lin sampai tak dapat berkutik ketika tiba-tiba bayangan itu merangkul dan memeluknya. Baru setelah bayangan itu menciumnya, yang membuat ia merasa seakan-akan lantai yang diinjaknya amblong ke bawah dan membuat matanya melihat ribuan bintang berjoget di depannya, ia meronta dan tangannya melayang ke depan. Plak-plak. Kedua telapak tangan Lin Lin bertemu dengan pipi yang keras. "Kurang ajar kau. Monyet celeng keparat kau. Kubunuh kau, binatang kurang ajar. Berani kau mem. Seperti hiu betina mencium darah, Lin Lin menerjang maju, memukul mencakar menendang. Semua pukulan dan tendangannya tepat mengenai sasaran seperti tamparannya tadi. Bayangan itu sama sekali tidak mengelak, akan tetapi sedikit pun tidak tampak bahwa pukulan dan tendangan itu terasa olehnya. Hanya terdengar ia menggumam. "Ah, celaka. Aku sudah gila. Maaf Nona." Lin Lin penasaran setengah mati. Pukulan dan tendangannya tadi bukan main-main, akan tetapi mengapa yang dipukul dan ditendang tidak apa-apa, sebaliknya malah telapak tangannya panas-panas dan gares, tulang kering, kakinya linu dan seperti mau patah-patah. Ia marah sekali, kini mengerahkan tenaga sakti Hong In Ban Kin dan menyerang lagi. Kalau tadi ia tidak mengeluarkan tenaga ini adalah karena ia masih belum begitu marah, hanya terlalu kaget saja. Sekarang kemarahannya memuncak. Biarpun, andai kata, orang ini telah menolongnya tidak terbanting jatuh, akan tetapi dosanya terlalu besar. Dosa tak berampun. Memeluk dan menciumnya, kemudian menerima pukulan tendangan dan tamparan tanpa merasakan sakit sedikit pun juga. Apa ini? Dari mana kau dapatkan ini?" Bayangan itu agaknya terkejut menghadapi jurus lihai dan tenaga sakti itu, cepat ia mengelak dan sekali melompat ia telah lenyap di tikungan depan.
Lin Lin mengejar, matanya silau karena kini ia berada di sebuah ruangan yang terang sekali, diterangi lampu besar yang tergantung di setiap ujung dan di tengah-tengah ruangan. Dinding tertutup lemari yang penuh dengan buku. Dan di tengah-tengah ruangan, di bawah lampu berdirilah seorang laki-laki tampan berjubah hitam dengan gambar suling di depan dada. Sejenak kedua orang itu berdiri terpaku, saling pandang. Wajah laki-laki itu penuh ketegangan, matanya tak berkedip menatap wajah Lin Lin. Sukar menduga apa yang berada di balik sinar mata itu. Ada kagum, ada gembira, tapi juga kecewa, duka, dan terharu. Di lain pihak, Lin Lin merasa seakan-akan sudah terlalu sering ia melihat wajah seperti ini. Di alam mimpi. Ya, di dalam mimpi yang menjadi rahasia hatinya. Wajah ini. Ia tahu bahwa orang ini tentulah suling emas, dan tahu pula bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia bertemu muka. Akan tetapi wajah ini. Dan tadi ia diciumnya. Mendadak wajahnya menjadi merah dan terasa panas, matanya mengembang air mata, jantungnya berdenyar-denyar seakan-akan hendak meledak, dadanya bergelora dan kedua kakinya gemetar. Kau tentu suling emas. Biarpun kau suling emas, suling bambu maupun suling bobrok, aku tidak takut. Kau harus mampus. Lin Lin sudah mencelat ke depan, menerjang dengan pukulan-pukulan dahsyat dari jurus ilmu silat Hong Indiusan. Nanti dulu. Salah faham. Salah duga, maafkan. Kita bicara. Bicara apa? Lin Lin makin menyala. Karena pukulan-pukulannya bertubi-tubi itu hanya mengenai angin belaka, agaknya amat mudah suling emas mengelak. Kau kurang ajar. Suling emas kembali mengelak. Aku salah mengenal orang. Tentu saja kau jauh lebih muda. Kau masih kanak-kanak, tapi... Wah hebat. Dari mana kau mendapatkan jurus-jurus sehebat ini? Makin cepat Lin Lin menyerang, makin cepat pula suling emas mengelak, sambil memuji-muji jurus yang dimainkan Lin Lin. Dara ini sendiri merasa terheran-heran akan perasaan hatinya. Ia merasa bangga sekali akan pujian-pujian itu, akan tetapi di samping kebanggaan ini, ia juga gemas dan mendongkol. Jurus-jurusnya dipuji lihai, akan tetapi tidak sekalipun mengenai sasaran. Kalau pedangku berada di tangan, jangan harap kau bisa enak-enakan menyelamatkan diri, sayang terampas pengawal curang. Katanya sambil menyerang lagi. Suling emas tiba-tiba mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya, dipegang dengan terbalik sehingga gagangnya disodorkan kepada Lin Lin. Dara ini memandang dan terkejut bukan kepalang. Memang pedang itu adalah pedangnya yang tadi terampas pengawal kurus. Betul bagaimana bisa berada padamu? Suling emas berkilat pandang matanya. Bukan soal, coba pergunakan pedangmu. Kata-kata ini merupakan perintah sehingga kalau menuruti wataknya, Lin Lin tentu tak sudi menurut. Akan tetapi ia sudah terlalu mendongkol dan ingin ia memperlihatkan kelihayannya. Cepat tangannya merenggut, karena ia mengira bahwa suling emas akan mempermainkannya dan pura-pura saja mengembalikan pedang. Hampir ia terjengkang ke belakang, karena kiranya pedang itu sama sekali tidak dipertahankan oleh suling emas sehingga ketika ia mencabut sekuat tenaga, ia terdorong oleh tenaga tarikannya sendiri. Lihat pedang! Teriaknya, lebih mendongkol dan marah lagi karena hampir terjengkang. Sinar kuning berkelebat dan bergulung-gulung merupakan gelombang lingkaran yang menerjang diri suling emas. Suling emas berkelebat lenyap dan berubah menjadi bayangan yang selalu luput daripada bacokan maupun tusukan pedang. Wah, jadi kau yang mencuri pedang besi kuning? Tentu dengan Kim Lun Seng Jin. Hei, ilmu pedang ini, apakah kau bukan murid Kim Lun Seng Jin? Makin marahlah Lin Lin, karena biarpun ia sudah berpedang, mana mungkin ia dapat merobohkan bayangan? Manusia ini tulenkah atau setan? Aku bukan murid si gundul pacul. Hayo kau keluarkan kepandaianmu, hayo kau pergunakan pedangmu, kita bertanding selaksa jurus sampai salah seorang menggeletak mandi darahnya sendiri. Tantangnya. Akan tetapi tiba-tiba suling emas menarik napas panjang dan seketika wajahnya berubah, muram dan tak acuh. Tadi ia bersikap gembira dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri. Agaknya sekarang ia teringat akan keadaannya yang tidak wajar. Itu, dan kembalilah ia pada sikapnya seperti yang sudah-sudah, murung dan dingin.
Ia membalikkan tubuh, menghampiri meja dan duduk menghadapi kitab yang sudah sejak tadi terbuka di atas meja itu. Sama sekali ia tidak mau mempedulikan lagi kepada Lin Lin. "Hei, hayo bangkit. Kita bertanding." Lin Lin membentak. Akan tetapi suling emas seakan-akan tidak mendengar bentakannya dan terus saja membaca kitab. Bibirnya komat kamit dan tampaknya asyik benar. Tak sempat dan tiada nafsu bertanding. Tiba-tiba suling emas berkata lirih dan mulutnya komat kamit lagi membaca kitabnya. "Monyet, celeng, kadal, bunglon, tikus." Lin Lin menyebut semua binatang yang dianggapnya paling menjijikkan, dilontarkannya semua nama binatang itu kepada suling emas untuk memancing perhatian dan kemarahannya. "Kau bunuh ayahku, hayo kita bikin perhitungan sampai lunas." Tanpa menoleh suling emas berkata lagi, "Sialan, semua orang bilang aku membunuh ayahnya. Kalau benar begitu, tentu ayahmu patut dibunuh. Apa kau bilang? Berani kau memaki ayahku? Hayo bangun, lawan aku." Lin Lin mengayun-ayun pedangnya di belakang leher suling emas. Akan tetapi yang diancam tak bergerak dan Lin Lin bukanlah seorang yang sudi menyerang orang yang tak melawan. "Kau bocah kecil, banyak bertingkah, pergilah jangan ganggu orang baca." Biarpun kata-katanya mulai ketus, tapi suling emas tetap duduk menghadapi kitab dan sama sekali tidak mau menoleh. "Iblis, setan, siluman." Lin Lin memaki-maki, kini menyebut nama semua golongan setan dan jin, "Hadapi aku. Aku mau bicara denganmu." Akan tetapi suling emas tetap diam saja, melirik pun tidak. Lin Lin makin marah dan jengkel mencak-mencak dan membanting-banting kaki dengan pengerahan tenaga Hong In Ban Kin sehingga lantai menjadi bolong-bolong dihantam kakinya yang kecil seperti digali dengan linggis saja. Kemudian ia melompat ke depan suling emas di seberang meja. Namun laki-laki itu tetap duduk menunduk, membenamkan matanya pada kitab. Lin Lin menggebrak meja, namun sia-sia. "Betul kata Enci Sian Eng, kau seperti patung, kau aneh dan tidak pedulian. Akan tetapi aku tidak mau kau perlakukan seperti Enci Sian Eng. Kau harus bangkit dan melawanku." Sambil berkata demikian, Lin Lin melompat naik ke atas meja itu dan membanting-banting kaki sehingga meja itu berloncatan. Tentu saja kitab di depan suling emas juga ikut berloncatan sehingga tak mungkin lagi membaca. Akan tetapi, bukan ini yang menyebabkan suling emas kini bangkit dan memandang heran, melainkan kata-kata Lin Lin. "Apa kau bilang? Enci Sian Eng? Kau adiknya? Jadi kau ini. Ah, ingat aku sekarang. Kau yang berada di pintu gerbang, kau bersama murid Gan Lopek. Ah, kau Lin Lin." Lin Lin merenggut dan melompat turun dari meja, pedangnya masih dipegang erat-erat. Enaknya menyebut nama orang. "Lan Lin Lin, memangnya aku ini apamu? Laki-laki kurang ajar, penghina kaum wanita. Memangnya aku ini apamu? Berani mencium." Muka Lin Lin menjadi merah sekali dan ia tidak berani mengangkat muka. Maafkan, aku tidak sengaja. Tapi, hal itu tidak apa, tak usah kau sebut-sebut lagi. Percayalah, aku menyesal sekali." Tiba-tiba Lin Lin mengangkat muka, mereka berpandangan dan Lin Lin menangis. Aneh memang. Tak biasa gadis ini menangis. Dia bukan tergolong cengeng, tapi kali ini mengapa air matanya terus saja membanjir tak dapat dibendung? "Lin. Nona Lin Lin, tentu kau sudah mendengar dari encimu bahwa aku bukanlah pembunuh ayahmu. Mengapa kau datang ke sini? Memasuki istana bukanlah hal mudah dan bagaimana kau bisa tahu bahwa aku berada di gedung perpustakaan? Aku tahu kau bukan pembunuh ayah. Aku mendengar percakapan Sumaboan bahwa biasanya kau di sini. Aku mencarimu hanya untuk bertanya di mana adanya kakak Kambusong. Kau tentu tahu karena kau bisa bilang kepada Enci Sian Eng bahwa kakak Busong sudah meninggal dunia. Bagaimana matinya dan di mana kuburnya? Akan tetapi, sekarang aku tidak perlu tanya-tanya lagi dan persoalan sekarang hanya bahwa kau harus melawan aku sampai mati untuk menebus dosamu. Itu. Dengar, Lin. Nona cilik. Kau masih kanak-kanak, dan aku sudah tua. Ciuman tadi tidak kusengaja, dan aku sudah amat menyesal. Maafkanlah dan anggap saja ciuman itu dari seorang paman atau kakak terhadap adiknya. Bagaimana?
Seperti seorang anak kecil manja, Lin Lin membanting kaki dan menggeleng-geleng kepalanya dengan keras. Tidak bisa. Mana ada aturan begitu? Masa seorang paman atau kakak mencium? Di sini. Ia menuding bibirnya. Suling emas menjadi merah mukanya dan ia kewalahan betul menghadapi Dara yang keras hati, keras kepala dan keras kemauan, pendeknya keras segala-galanya dan serba nekat ini. Habis, bagaimana? Tak mungkin kutarik kembali. Tarik kembali hidungmu. Lin Lin memaki-maki. Suling emas memandang dengan mata terbelalak dan otomatis ia meraba-raba hidungnya yang disinggung-singgung oleh Dara nakal itu. Satu-satunya cara menebus dosa hanya mencabut pedang dan mari lawan aku sampai mampu seorang di antara kita. Penghinaan yang memalukan ini harus ditebus dengan nyawa. Suling emas merasa bohwat, kehabisan akal, benar-benar. Masa begitu saja dianggap penghinaan yang memalukan? Mana bisa menghina karena tidak sengaja? Dan bagaimana bisa disebut memalukan, kan tidak ada yang lihat. Nona cilik, sekali lagi aku minta maaf dan untuk menebus dosa, aku sanggup melakukan apa saja asal jangan bertanding sampai mati. Lin Lin menahan senyumnya. Gembira benar dia, serasa kepalanya menjadi melar, membesar, saking bangga dan besar hati. Kulit hidungnya yang tipis otomatis mekar. Bukankah ucapan suling emas itu otomatis mengakui kelihayan dan kehebatannya? Bukankah itu berarti suling emas, pendekar besar yang ditakuti semua orang, yang dicap seorang pendekar aneh dan tiada taranya di kolong langit, yang dipuji-puji setinggi langit oleh Lai Bok Liong, Kim Lun Sengjin, dan Xian Eng, juga yang amat ditakuti oleh Sumaboan dan kaki tangannya termasuk Itgan Kaayong. Sekarang memperlihatkan enggan dan takut bertanding mati-matian melawannya? Kalau tidak takut, sedikitnya tentu kagum menyaksikan ilmu kepandaiannya. Tentu saja ia sama sekali tidak sadar bahwa satu-satunya yang membuat laki-laki luar biasa itu ngeri terhadapnya adalah wataknya yang liar dan sukar dilawan itu. Suling emas, apakah kau seorang laki-laki sejati? Pertanyaan yang diajukan dengan sinar mata menusuk-nusuk langsung ke jantung ini membuat pendekar aneh itu terbelalak dan alisnya yang hitam tebal itu bergerak-gerak. Baru sekarang selama hidupnya ia merasa bingung dan tak dapat menebak apa gerangan maksud di balik kata-kata pertanyaan besar itu. Akan tetapi, melihat wajah dan sikap Dara remaja itu terang tidak bermaksud menghina. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.